Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia Faradita dan rekan saya. Zaneti Julia Berliana Perdana. Baiklah, kami akan mempresentasikan modul kami yang berjudul Aspek Etika dalam Sistem Operasi di Era 5.0. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi, etika dapat diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, yang termasuk adat dan sopan santun, yang mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika mencakup analisis dan penerapan nilai-nilai seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Perlunya etika dalam sistem operasi. Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya diantaranya adalah perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akun stabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Sistem operasi di era 5.0. Era Society 5.0, di akhir revolusi industri 4.0, Indonesia justru mendapat kesempatan untuk berinovasi. Revolusi yang dilakukan negara Indonesia fokus pada pengembangan ekonomi digital, yakni bakat dan pasar. Inovasi baru yang terus tercipta seperti mesin, robot pintar yang mengambil peran. Tidak hanya itu saja, efek kondisi industri 4.0 yang dapat kita lihat dan rasakan, seperti keberadaan bisnis baru dan dengan inovasi dan berkolaborasi dengan teknologi. Contohnya Gojek, Bukalapak, e-banking, dan e-money. Perbandingan dari kedua konsep tersebut yaitu revolusi industri 4.0, masyarakat mencari, mengutip, dan menganalisis informasi atau data dengan mengakses layanan cloud melalui internet. Sedangkan pada Society 5.0, informasi banyak dari ruang fisik terakumulasi di cyberspace dan dianalisis dengan kecerdasan buatan dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dampak yang ditimbulkan. Dampak dari revolusi industri 4.0 dan 5.0 membuat kesempatan baru untuk Indonesia. Revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sendiri mulai mengubah pola pikir dengan menghilangkan ketakutan terhadap perkembangan industri dan teknologinya. Dan semuanya akan bersama menghadapi kesulitan dan keuntungannya untuk kehidupan bermasyarakat yang berteknologi dengan baik dan bijak. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zanetti. Pada Zanetti, saya persilakan. Baik, terima kasih Fadia. Selanjutnya, materi akan yang saya bacakan mengenai aspek etika digital 5.0. Efek digital atau etika informasi dalam arti yang lebih luas berkaitan dengan dampak teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK digital terhadap masyarakat dan lingkungan kita secara luas. Kedua, aspek etika digital 5.0 meliputi keamanan, privasi, transparansi, dan nilai-nilai etis dalam penggunaan teknologi digital di ruang digital atau virtual. Etika digital 5.0 sangat penting dalam pengembangan teknologi AI dan metaverse. Dengan memperhatikan aspek etika digital 5.0, penggunaan teknologi dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi dalam penggunaan teknologi tersebut. Selanjutnya, pentingnya aspek digital 5.0. Aplikasi teknologi yang sedang berkembang dengan pesat dan populer adalah kecerdasan buatan atau AI, Metaverse, dan ChatGPT. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas seperti halnya manusia, seperti mengenal bahasa suara atau bahasa, kedua melakukan perhitungan matematis, ketiga mengambil keputusan. Sedangkan Metaverse adalah
Sebuah dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengalami pengalaman yang tidak terbatas. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Contohnya dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom harus dipertimbangkan aspek keamanan dan privasi pengguna. Selain itu, keputusan diambil oleh AI harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami oleh manusia. Bahaya AI adalah dapat mengambil alih pekerjaan manusia. Dengan semakin banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, maka akan semakin banyak pula manusia yang kehilangan pekerjaannya. Manfaat dari AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti manufaktur perbankan. AI digunakan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan lalu lintas dan keamanan di bandara. Manfaat AI dalam bidang pendidikan dapat membantu meningkatkan proses belajar dengan cara yang lebih efektif dan personal. Selain itu, AI juga dapat digunakan dengan dapat membantu memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Selanjutnya, Metaverse adalah dunia virtual, lingkungan yang dibuat oleh komputer di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dan sekitarnya. Selanjutnya, ChatGPT. ChatGPT di sini dapat membantu manusia dalam pembuatan konten digital, namun harus tetap memperhatikan aspek etika digital. 5.0 aplikasi ini harus memastikan teks yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah etika, seperti menyebarkan informasi palsu atau merugikan pihak lain. Kesimpulannya, etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan peran yang baik untuk individu maupun masyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Etika Digital 5.0 merupakan sebuah pandangan baru dalam melihat penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia. Etika Digital 5.0 mengedepankan aspek keamanan, privasi, dan nilai-nilai etis dalam setiap penggunaan teknologi, termasuk AI, Metaverse, dan ChatGPT. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.